Yo guys, balik lagi ke channel Fitness Maniac. Di video kali ini aku ingin membagikan tutorial bagaimana caranya kita melatih otot back dengan cara yang baik dan benar. Namun sebelum itu jangan lupa di like dong, share dan subscribe. Thank you. Yuk guys, kita langsung saja. Untuk yang pertama, gerakan yang kita akan lakukan yaitu gerakan pull up. Kenapa pull up? Karena menurutku pada saat power kita paling banyak, gerakan pull up terutama bagi yang pemula itu cukup sulit untuk dilakukan. Nah, mumpung power kita masih cukup banyak karena kita belum melakukan exercise yang lain, pull up kita dahulukan. Gerakannya seperti ini guys. Nah, seperti ini. Jadi kenapa pull up-nya aku nggak full range, aku cukup di sini. Pada saat di sini aku lebih kepada menekankan back aku yang bekerja. Jadi back itu hanya bekerja pada saat dari sini ke sini. Latissimus dorsi itu di situ kerjanya. Ketika kalian sudah melewatkan lurus seperti ini, pada saat dari sini untuk ke setengah ini itu sudah bicep kalian yang ikut bekerja dan forearm. Ya, di sini aku hanya ingin fokus pada latissimus dorsiku. Jadi seperti ini back yang aku lakukan. Lakukan gerakan ini 4 set. Usahakan untuk repetisinya, kalau kalian mempunyai berat badan yang ideal, paling tidak kalian bisa lakukan 10 sampai dengan 15 repetisi. Nah, jika di repetisi selanjutnya kalian bisa melakukan lebih dari 15, artinya tubuh kalian memang sudah sangat ringan atau otot kalian memang sudah sangat besar. Ada baiknya kalian tambah pakai belt, kalian gantungkan beban di pinggang kalian agar kalian tetap bisa merasakan otot back kalian. Yo guys, seperti itu untuk latihan pull up-nya. Lanjut ke exercise yang kedua. Ini guys gerakannya, deadlift. Ada yang bilang deadlift sebenarnya bukan untuk melatih otot back. Jadi gini, deadlift itu melatih otot belakang secara keseluruhan. Jadi bukan hanya back, namun sebenarnya yang dilatih pada saat deadlift itu adalah paha belakang, bokong, lower back, dan juga latissimus dorsi juga, dan bicep juga ikut bekerja di situ. Aku biasanya melakukan deadlift itu kadang aku gabung dengan latihan kaki karena kaki juga banyak berperan di situ. Seperti apa sih gerakan deadlift yang benar itu? Ini aku contohin ya. Tugas untuk exercise yang kedua kita lakukan deadlift. Ini cara deadlift yang cukup benar guys. Yuk mulai Kak Madi. Oke. Lock ya, jadi yuk turun, lanjut. Jadi di slack dulu tangannya, di slack, kunci tangannya ya. Oke, punggungnya ready, set, bagus guys. Yuk turun, slack, angkat, bagus. Oke, jadi kita jaga itu lower back untuk tetap netral, jangan sampai bungkuk. Kayak mana Kak kalau bungkuk Kak? Jangan sampai bungkuk. Nah, jangan sampai terlalu nungging ataupun terlalu ngebongkok. Nah, jadi kita harus steady. Oke, ready? Angkat. Oke, sip. Jadi itu gerakan yang benar. Yang pertama, deadlift itu bukan gerakan menarik. Deadlift itu adalah gerakan mendorong. Jadi seolah-olah kalian itu mendorongkan tumit kalian itu menendang bumi, menahan mendorong bumi seperti itu. Jadi pada saat kalian ke belakang itu bokong kalian ikut maju.
Jadi deadlift itu waktu saat mengangkat itu bukan ditarik pakai tangan, namun bokong kalian maju. Nah, seperti itu guys. Turun, jangan lupa di slide. Dan satu lagi, kalian tidak perlu untuk sampai aku mundur sedikit. Seperti ini. Untuk apa guys? Itu nggak ada gunanya guys. Kalau kalian mau fokus kepada yang namanya lower back, sebaiknya kalian jangan melakukan deadlift, tapi kalian melakukan gerakan good morning ataupun right pull. Nah, di situ kalian lebih bisa mengenai otot lower back kalian. Namun deadlift itu untuk melatih otot belakang kalian secara keseluruhan, dan juga secondary-nya ikut ini yaitu bicep. Jadi bicep juga ikut kerja di situ. Aku ngelakuin deadlift paling enggak 3-4 set juga, namun di set terakhir aku coba untuk beban yang cukup berat. Di sini aku memperagakan yang tadi itu adalah Kak Mahdi, teman partner aku main saat ini. Jadi dia juga masih belajar, dan aku pun juga belajar. Kami sama-sama belajar. Apa yang aku tahu coba aku share ke dia untuk memperbaiki gerakan-gerakannya guys. Dan semoga Kak Mahdi dalam beberapa bulan memiliki progres otot yang cukup baik guys. Paling tidak agak tebel lah, kira-kira seperti itu. Good job. Selanjutnya aku melakukan exercise lat pull down, namun memakai alat semi mesin. Sebenarnya apa bedanya dengan kalau kita pakai lat pull down mesin? Sebenarnya nggak terlalu beda, cuman dengan semi mesin dumbbell plate itu ada di setiap sisi dari lateral yang kita angkat. Jadi kita bisa merasakan otot itu satu persatu. Jadi kita pada saat kita menggunakan mesin, kita tidak tahu apakah kanan kita yang dominan ataupun kiri yang dominan. Namun dengan ini itu kita bisa mengetahui apakah kiri kita lebih lemah atau kanan kita terlalu kuat. Itu kita bisa rasakan. Namun sebenarnya sama saja. Yang penting kontrol gerakan. Di sini aku contohkan bagaimana gerakan yang salah yang diperagakan oleh Kak Mahdi seperti ini guys. Bisa kalian lihat gerakan yang dilakukan Kak Mahdi. Salahnya kenapa? Pada saat mengangkat trapesius dan bahu itu melipat ke dalam, yang membuat Kak Mahdi begitu mengangkat bicep dan forearmnya ikut bekerja terlalu banyak. Jadi seperti ini. Lalu yang benar itu seperti apa? Seperti ini nih. Aku bukan sok benar, tapi paling enggak seperti inilah kira-kira gerakan yang benar untuk lat pull down. Itu. Jadi di gerakan ini kita membusungkan dada seperti ini. Kita tekan di sini dada kita tarik. Posisi bahu itu ke belakang. Nah, dan kita tidak usah full range, cukup seperti ini, seperti kita lat pull down. Saat narik, fokusnya hanya pada latissimus dorsi yang ditarik. Seperti itu guys. Jadi rasain benar-benar latissimusnya lepas, flex lalu lepas. Seperti itu. Lakukan gerakan ini 3-4 set di repetisi 6 sampai dengan 12. Di atas 12 termasuk bebannya enteng, kalian harus tambah dan naikkan di setiap setnya. Dan satu saranku, kalian harus mengetahui
berapa range beban maksimal kalian. Jadi kalian tidak capek, misalnya seperti ini. Beban maksimal kalian ada di 40 kg. Pada saat pemanasan, kalian malah melakukan 10, kalian tambah lagi jadi 15, jadi 20, jadi 25, berapa lagi, begitu kalian langsung naik ke puncak gerakan 40, kalian sudah pegel karena terlalu banyak pemanasan di awal. Namun tidak usah lagi pemanasan, masuklah di set pertama itu di beban 65 sampai dengan 70%. Jadi kalau aku misalnya 50 beban angkatan aku langsung angkat biasanya di 30. Jadi 30, 40, 45, 50 seperti itu. Kira-kiranya guys seperti itu. Jadi aku tetap langsung ke beban yang maksimal yang aku angkat. Enggak lagi aku melakukan pemanasan karena kita sudah pemanasan di pull up. Otot kita sudah panas di situ. Sama seperti kalau kita melakukan bench press. Kita melakukan flat bench press waktu saat di awal, misalnya kita lakukan 5 set. 2 set kita buat untuk pemanasan, 3 set kita buat untuk gerakan inti. Nah, pada saat kita pindah ke gerakan incline atau decline, baik menggunakan dumbbell ataupun dengan barbell, tidak usah lagi masuk kepada sesi pemanasan, kita langsung ke beban inti. Artinya kita cukup lakukan 3 set, namun kita harus maksimal, kita cari progressive overloadnya di situ guys. Itu maksudku. Oke, nanti untuk chest kita lanjut. Sekarang kita balik lagi ke back. Setelah leg pull down, aku melatih row. Biasanya aku melakukan dengan dumbbell dengan satu tangan sambil seperti ini. Namun kali ini kebetulan di tempat gym yang aku main ini ada row semi mesin, jadi sangat memudahkan aku guys untuk melatih kan. Jadi aku tinggal tarik, sepertinya sama untuk row, nggak ada perbedaan. Yang penting pada saat narik usahakan belikat kita rasain, kita tarik ke belakang. Lakukan gerakan ini 3 sampai dengan 4 set di repetisi 8 sampai dengan 12. Jadi bebannya cukup, kita usahakan berat, tetap berat, tapi dengan lakukan dengan gerakan yang benar. Kenapa semi mesin sangat bagus? Karena tidak menyulitkan kita untuk menyesuaikan gerakan. Jadi kita dibantu juga posisi kita agar posisi kita tetap benar, namun kita tetap bisa merasakan beban itu satu persatu. Itu keuntungan dari semi mesin. Setelah itu aku latihan reverse lateral. Kenapa aku melatih ini? Karena deltoid bagian belakang biasanya aku gabung dengan latihan baik itu termasuk trapesius juga. Cuman kali ini aku cuman fokus ke ini aja. Aku disambilin aja untuk gerakan reverse deltoidnya. Gerakannya seperti ini guys. Tidak ada bedanya. Menurutku untuk gerakan ini aku ambil di repetisi 10 sampai dengan 15. Kenapa? Karena ini gerakan isolasi. Jadi kita tidak terlalu dituntut untuk melakukan gerakan yang berat, namun kita lebih dituntut untuk main muscle connection. Yang penting kita merasakan otot itu. Selagi kalau kita angkat berat namun kita melakukan gerakannya dengan salah, aku rasa nggak terlalu ngepek untuk gerakan isolasi. Sama seperti side lateral ataupun front lateral, karena seperti front lateral kalau kita latih dengan beban yang sangat berat itu justru yang banyak bekerja kebanyakan cheatingnya di betis dan back. Jadi kalian nggak ngangkatnya seperti ini, itu kan sudah nggak normal lagi ya. Kita cari beban yang benar-benar pas, tapi kita bisa rasain benar-benar di lateral kita, seperti itu, di deltoid maksud saya. Oke, setelah itu aku tutup. Nah, ini gerakan back favoritku guys, cable pull over. Aku pasti tutup latihan back dengan ini. Aku mengambil pola latihannya Henny Rainbow. Jadi Henny Rainbow ini adalah salah satu pelatih juara Mr. Olympia seperti Phil Heath
ada juga ya, Enridu, itu atlet-atlet yang dia latih. Dia menerapkan sistem kalau di akhir sesi latihan FST7 istilahnya. Jadi gerakan isolasi yang dilakukan sebanyak 7 set dengan range repetisi antara 10 sampai dengan 12, tapi until failure, dan diakhiri dengan gerakan parsial. Ini aku lakuin dan aku sangat senang melakukan full over. Kalau latihan bahu, aku pasti menutupnya dengan lateral biasanya untuk di sesi terakhir. Jadi aku habisin, bener-bener habisin di 7 set. Dan aku jaga bebannya jangan sampai turun, dan istirahat antara set hanya 45 sampai dengan 60 detik. Menurutku pola latihan ini masih efektif banget untuk aku. Kalian boleh ngambil kalau menurut kalian baik. Dan untuk latihan back itu cukup segitu guys lah. Lanjut setelah ini latihan untuk bicep. Kenapa bicep, kenapa enggak tricep? Karena pada saat latihan back, secondary muscle kita yang bekerja itu adalah bicep. Dan lagi pula pada saat latihan back, aku sangat menyampingkan potensi untuk bicep sangat bekerja. Berarti bicepku hanya istilahnya hanya panas namun tidak bekerja optimal. Jadi aku nggak perlu melakukan pemanasan lagi, aku langsung bisa angkat untuk latihan bicep. Untuk latihan bicep aku biasanya melakukan gerakan volume dulu. Jadi aku ambil gerakan yang bisa aku angkat dengan sangat berat, yaitu bicep curl dengan mesin. Aku ngambil cara latihan ini yang diajarkan oleh Beli Aderai. Dia menerapkan satu prinsipal training, yaitu dimana pada saat kita mampu mengangkat beban yang terberat, itu menurut dia yang sangat baik. Aku menerapkan itu. Jadi yang pertama aku angkat bicep curl karena menurutku aku paling bisa mengangkat beban terberat di gerakan ini. Setelah itu aku langsung ke gerakan hammer curl. Di sini aku hanya bermain di repetisi dan main muscle connection. Dan lanjut gerakan yang terakhir, yaitu 21A. Di sini aku menghabiskan sehabis-habisnya staminaku untuk bicep. Jadi 21 itu kita angkat seperti ini guys, 7 kali dari bawah sampai dengan ke tengah, 7 kali dari tengah ke atas, dan 7 kali full range of motion. Jadi kerasa stres otot itu sangat-sangat kerasa, walaupun beban yang kita angkat tuh enteng, tapi stres di otot yang kita terima itu sangat-sangat besar karena satu repetisinya cukup banyak, dan yang kedua range-nya tuh berkelanjutan. Jadi continuous tension 1, 2, 3, 4. Nah, itu guys. Jadi aku habiskan di sini. Biasanya aku semampunya kalau di sini. Kalau misalnya bisa aku lakukan 4 set, aku lakukan 4 set. Kalau cuma 3, aku lakukan 3. Dan seperti itulah kira-kira latihan back dan bicep yang aku lakukan sehari-hari guys. Ada banyak pola latihan yang bisa kita terapkan. Dan semoga pola latihan yang aku kasih ini paling nggak bisa bermanfaat untuk aku juga dan untuk kalian juga yang udah nonton. Dan aku ucapkan terima kasih udah nonton
videoku. Aku mohon untuk supportnya dengan cara di subscribe agar aku semangat guys untuk membuat video selanjutnya. Yuk, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fitness Mania.